besar. Berarti ular boa tuh emang kecil. Oh, gitu. Jadi gini, ular itu kan ada ular raksasa, ada ular kecil. Nah, boa ini kalau kita ketahui adalah ular yang gede kan, melihat seperti di film-film. Tapi sebenarnya Indonesia juga punya boa loh, dan ukurannya kecil. Salah satu jenis boa terkecil di dunia. Oke, halo, selamat malam sobat nyasar semua, kembali lagi di channel kita. Nah, kali ini saya ada teman namanya Om Betok, kebetulan baru datang ke rumah. Iya, kita sekarang mau sharing session sedikit ya tentang ular. Apa sih itu ular? Nah, kalau kemarin banyak hal yang Bentar, Lon. Aku kan kesini nih mau gini sama kalian nih. Ngapain depan nih? Oh iya, lupa. Ini channelnya dia. Sorry. Maaf. Ini salah teknis. Oke. Kemudian ini dari Basecamp 369 ya, lupa. Sorry. Ya. Jadi keenakan kebiasaan soalnya. Enggak apa-apa, sering-sering aja. Oke. Ya, oke lah sahabat Basecamp. Jadi kita ketemu lagi di channelnya Basecamp 369 nih. Terus terang nih, saya udah lama juga nggak bikin video atau konten tentang edukasi karena keseringan banyak event. Nah, kebetulan ini hari ini nih, malam ini ya, kita datang di saya lagi datang di markasnya anak-anak Widya Sarpa. Jadi berapa kali Basecamp ada event, kita selalu undang Widya Sarpa untuk kegiatan edukasi tentang reptil khususnya ular. Jadi banyak ada pertanyaan, Widya Sarpa itu apa sih sebenarnya? Nah, kita langsung datang di tempatnya ini. Sebenarnya Widya Sarpa itu apa sih? Oke, jadi salam kenal dulu semuanya ya. Ya, kenalan. Panggil aja saya Om Galang di sini. Jadi dari Main kaki boleh ya? boleh, nggak apa-apa, santai di sini lesehan. Jadi modelnya kita santai ya, sedikit kayak mini podcast seperti itu lah ya. Boleh. Tapi sambil ada edukasinya juga. Iya, memang wajib. Jadi saya ada beberapa banyak pertanyaan nih. Kebetulan Om Babon kan bergerak di bidang Widya Sarpa terus di rescue ya bilang ya. Khususnya di bagian ular kan gitu. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Kebetulan channel saya berbicara tentang kegiatan di alam bebas gitu. Oke, nah jadi kalau untuk masalah alam bebas sendiri kita nggak akan pernah jauh-jauh yang namanya dengan satwa liar. Nah, jadi satwa liar itu apa aja sih? Banyak, yang termasuk ular. Tapi sebelumnya Widya Sarpa itu apa sih? Nah, iya. Widya Sarpa itu apa? Widya Sarpa sendiri. Nah, menyambung seperti hal tadi. Jadi Widya Sarpa sendiri itu adalah komunitas. Sebenarnya masih komunitas ya. Insya Allah nanti next step kita akan naik grade lagi, entah itu menjadi lembaga atau yayasan. Nanti tunggu aja, karena syaratnya kita harus punya shelter. Nah, kan kita masih belum bisa buat shelter besar. Kalau cuma pelihara sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk shelter besar kan tujuannya memang masif. Banyak ya. Widya Sarpa yayasan ya, masih ada dukung gitu. Masih nanti ya. Nah, jadi kalau untuk Widya Sarpa sendiri itu kita sekarang masih muda, masih umurnya 2 tahun. Dengan basically orang-orang di dalamnya itu adalah para penggiat alam bebas yang pertama. Yang kedua adalah memang kami basically suka reptil, ada yang cinta reptil, ada yang awam, nggak tahu apa-apa, ada yang memang pengen niatnya belajar merescue, ada yang nggak sengaja masuk karena memang dulunya sebelumnya pernah beberapa kali ketemu kita di event. Oh, ini ular kayaknya seru nih, dipelajarin nih. Dan yang terakhir masuk kakak nyasar. Masuk karena nyasar tuh gimana? Nah, jadi udah masuk ke sini bingung nggak ngapa-ngapainnya, tapi setelah dilanjutkan seru juga nih. Apa tembak sudutnya ke sini? Mungkin udah itu sudah jalan dari sudut pilihannya. Oke, Widya Sarpa. Widya. Kalau dari bahasa Sanskerta kita bisa ngambil artinya keilmuan. Widya. Keilmuan yang baik lah. Widya. Kemudian Sarpa itu ular. Jadi kita keilmuan tentang ular. Jadi kita mempelajari ular itu dari sisi baiknya, bukan seperti paradigma masyarakat yang buruk tentang ular, bahwa ular itu yang menjijikkan dan berbahaya. Kita kesampingkan itu dulu, nanti kita akan banyak bahas di konten-konten berikutnya. Nanti kita mungkin akan bahas tentang mitos ya. Oh ya, boleh. Oke. Nah, kita baru 2 tahun. Nah, kebetulan baru di 2 tahun, tahun kedua ini kapan tanggal berapa kalau boleh tahu?
tanggal 19 September 2018. Udah lewat berarti ya. Udah lewat. Tahunnya udah lewat. Ya setahun udah lewat. Iyalah. Oke. Itu kan Masih tumbuh gigi ya. Iya, masih tumbuh gigi lah. Nah, jadi itu bertepatan dengan Hari Gigitan Ular Sedunia. Hari tanggal 19 September 19 September bertepatan dengan Hari Gigitan Ular Ular Sedunia. Gigitan Ular Sedunia ya. Ya, jadi yang mana pada hari itu banyak beberapa praktisi teman-teman retailer atau khususnya para pakar-pakar ular dimanapun para dokter, mereka memberikan Hari Gigitan Ular pada tanggal tersebut itu untuk memperingati sebenarnya bahwa kasus gigitan ular itu adalah penyakit tropis yang terlupakan. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi dianggap remeh seperti itu. Kayak wah, gigitan ular banyak nggak apa-apa. Padahal mereka ini juga perlu ditangani dengan baik. Nah, dari hari itu semua di seluruh dunia itu kita biasanya sih kalau komunitas-komunitas demo bukan demo tolak apa-apa enggak, tapi kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa betapa pentingnya penanganan gigitan ular tersebut, karena ketika kena gigit itu kita bermain waktu dan teknik. Jika salah, bener. nyawa orang bisa selamat. Saya tertarik dengan bagian keselamatan ya, tentang gigitan ular itu. Kebetulan kan saya juga senang kegiatan alam nih Bon ya. Nanti siapa tahu Babon bisa, namanya Babon ya biar nggak salah. Babon, jadi kan ini nih sering naik gunung gitu atau camping itu kan kemungkinan nggak pasti ada namanya ular atau sampai kita digigit. Ada. Dimanapun kita berada, faktor resiko itu pasti ada. Dan ular itu pasti ada, dan bahkan dia bisa hidup di tingkat 1.500 sampai 2.000 mdpl. Itu masih ada 1.500 sampai 2.000 mdpl. Itu jenis ularnya kalau boleh. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Berbisa dalam artian kan kalau saya baca ada berbisa menengah sama yang berbisa tinggi. Ini berbisa tinggi. Di atas 1.500 sampai 2.000. Dan itu berbisa tinggi. Berbisa tinggi. Waduh. Jadi teman-teman nih kalau senang naik gunung ini apa namanya ya? Nggak ada salahnya kalau kalian belajar tentang bagaimana edukasi tentang penyelamatan tentang gigitan ular. Apalagi itu berbisa tinggi. Ya gitu dia. Ya benar. Jadi kalau di gunung itu yang paling penting adalah pertama dari kita sendiri. Bekal utama selain logistik dan fasilitas yang kalian bawa naik ke atas, tapi kalian juga harus berbekal ilmu. Itu yang paling penting, basic dan dasar kalian kemanapun itu adalah ilmu dan pengalaman. Nah, kita buat sedikit kasus, misalkan di tengah perjalanan di gunung, kita nggak sengaja ketemu ular, entah bertemu atau mungkin ini sekarang kita tadi kan bahas tentang gigitan ya, anggap aja lah kalau kita udah gigit sudah pasti ketemu ular kan? Ya benar. Kita udah kena gigit, nah kita tahu itu ular gigitan berbisa. Biasanya kalau gigitan ular berbisa itu dia terasa nyeri di bekas gigitannya itu, seperti disengat lebah, kayak bengkak gitu. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Nah basic-basicnya kalau menurut standar WHO update tahun 2010 ke atas, 2016 lah ya, itu banyak. Nah, setiap tahun pasti berubah-ubah teknik-tekniknya dan cara penanganannya serta antivenomnya dan medisnya itu pasti akan update setiap tahun. Tapi yang sekarang masih baku untuk dipakai adalah imobilisasi. Jadi imobilisasi itu prinsipnya adalah kita tidak menggerakkan bagian tubuh yang terkena gigitan ular. Itu untuk di ular. Tapi kalau di patah tulang juga berlaku imobilisasi. Contohnya seperti balut bidai. Jadi menggunakan tongkat misalkan seperti ini, kita taruh tongkat di sebelah sini, kemudian kita ikat gitu ya. Nah, jadi dia diam. Nah fungsinya buat apa sih? Kenapa harus melakukan hal seperti itu? Jadi di gunung kita nggak mungkin bisa akses ke fasilitas kesehatan dengan cepat. Medan, jarak jam, dan kemudian keadaan alamnya, cuacanya apakah memungkinkan. Ketika kita berbicara soal gigitan ular, kita ini
bermain dengan waktu sebenarnya. Semakin lama kamu mendapatkan penanganan, semakin cepat bisa itu menyebar dan membunuh, seperti itu ya prinsip. Tapi kalau kita penanganannya benar, otomatis kita bisa mencegah, bukan mencegah atau memperlambat lah istilahnya. Jadi seperti ini, ketika kalau kena gigit, kita panik, lari kita ke bawah, otomatis cepat mati karena bisanya cepat menjalar. Bisa ular itu masuk ke tubuh, selain melalui saluran darah, mereka juga masuk melalui saluran kelenjar getah bening, yaitu yang letaknya ada di sendi. Jadi kalau kita semakin banyak bergerak, bisa itu akan menyebar sangat cepat. Iya benar, sangat cepat orang juga ya. Iya. Nah, maka dari itu tadi imobilisasi itu adalah fungsinya untuk mencegah pergerakan supaya bisa tadi masih berada di bekas gigitan. Nah, kalau bisanya masih di sini, belum sampai kena jantung atau paru-paru, kita masih punya faktor keselamatannya tuh akan lebih tinggi dan masih punya kesempatan untuk hidup. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya setelah diimobilisasi tetap begini ya? Iya, harus diam. Kalau bisa apa begini? Apa sama aja? Gini sama aja, atau mau gini juga boleh, kan biasa kayak orang keseleo. Oh, minimal mengurangi perjalanan gini ya? Kalau di ujung jari digigitnya minimal 2 sendi, di sini sama di sini. Nah, berarti nanti kita belajar tentang imobilisasi gitu. Nah, seperti itu tuh kalau untuk di alam bebas. Kalau memang kita kan dianjurkan untuk berpergian ke alam bebas itu tidak boleh sendiri. Nah, jadi regu atau tim atau grupnya yang diajak hiking itu kalau bisa paham ilmunya dan kemudian harus ditandu kalau bisa si korbannya, jangan sampai korbannya bergerak. Ya udah, kerja keras lah itu. Itulah fungsinya. Kalau memang nggak bisa mencari itu nggak apa-apa, yang penting orangnya selamat. Gitu. Jadi seru lah pokoknya kalau udah paham. Kalau ketemu ular yang paling penting di alam, kalau tadi kan gigitan, kalau ketemu ular kita pakai prinsip STOP aja. STOP. Nah, jadi kan ya prinsipnya survival itu kan stop, thinking, observe, planning. Nah, kalau di ular kita prepare. Ya, prepare. Berarti kalau biasanya kan kalau saya tahunya kan stop itu kan stop, thinking, observasi, dan planning. Tapi kalau di bagian reptilian sendiri stop, thinking, observasi, sama prepare. Ya. Nah, kalau kita sama lah stop, jadi kita lihat ular itu stop, diam dulu, jangan bergerak, takutnya terjadi apa-apa. Thinking, kita lihat ini ular berbisa apa enggak. Nah, ini ular ini kira-kira mengganggu kita apa enggak? Sebenarnya enggak sih, karena kita yang masuk ke rumah mereka. Nah, itu satu. Ya kalau di alam bebas ya, ini di alam bebas, kita berbicara di alam bebas sekarang. Kemudian observasi, kita lihat sekeliling kita. Apakah memungkinkan? Misalkan ular gede melintang di jalan. Kalau memang memungkinkan, kita bisa cari jalur lainnya. Nah, kemudian kita observasi lagi apakah di sekeliling kita ini ada tempat yang berbahaya, ada jurang, atau mungkin kita sekarang berada di tempat yang sempit, semak-semak doang. Nah, kemudian setelah kita observasi ngeliat sekeliling, kita prepare. Dari hasil observasi tadi, kira-kira apa sih benda apa di sekeliling kita yang bisa kita pakai untuk menyingkirkan ularnya itu supaya tidak ada di tempat itu, kita biar lebih jalannya lebih enak lah ya. Gimana modelnya coba? Nah, jadi seperti ini. Kalau kita ngeliat ularnya itu sekiranya membahayakan kita nih, misalkan ada saya di sini nih, jarak sekian meter ini saya ngeliat ada ular yang lagi ngelilit gitu. Nah, terus? Ya kalau ularnya ngelilitnya agak jauh, ya udah kita lewat aja. Selagi apalagi di atas pohon tinggi kayak gitu, udah ular harus minggir baru kita jalan. Ya enggak lah, gila aja buang-buang waktu. Kalau ularnya di depan ya udah kita bisa ambil tongkat, kita bisa pakai trekking pole kita atau mungkin pakai kayu ya. Nanti ularnya kita singkirkan, ambil seperti ini, baru kita mau diminggirin ke samping atau mau dipindahin ke tengah ke tempat yang aman nggak apa-apa. Kalau ularnya gede ya kita tinggal tepuk-tepuk aja. Nanti biasanya dia jalan kok, karena kecenderungan satwa liar itu sendiri. Benar. Mereka akan menjauhi manusia ketimbang untuk berinteraksi dengan kita. Kebanyakan seperti itu, termasuk ular. Banyak sekali ya. Jadi
Ya itu tadi dijelasin sama Om Bago tentang ular itu sendiri. Jadi Di alam bebas. Di alam bebas ya pertama. Cuma saya ada pertanyaan gini, Bon. Di Widya Sarupa ini ada jenis apa aja sih sebenarnya? Saya ingin tahu jenis-jenis ular dari yang berbisa, yang tidak berbisa, menengah sampai yang berbisa tinggi. Ada apa ya? Oke, kalau kita berbicara yang tidak berbisa dulu ya. Jadi kalau jenis-jenis itu banyak. Kalau kita di alam bebas itu lebih beragam lagi. Nah, kalau kita ke alam bebas biasanya itu banyak jenis ular-ular arboreal. Selama ini yang saya gini ya, maksudnya selama saya jadi pegiat alam bebas yang sering saya temui, walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah lain mungkin banyak yang terestrial atau di tanah. Kalau untuk di Bali sendiri, khususnya kita sekarang di Bali ini, kebanyakan adalah jenis arboreal, jadi ular-ular pohon. Ular-ular pohon. Dan untuk yang berbisa ada jenis ular hijau ekor merah di Bali, Trimeresurus insularis. Nah, itu kebetulan spesimennya lagi nggak ada sekarang, adanya yang dari Lombok yang warna biru gitu saya. Nah, tapi kalau kita jalan bebas kita ular aman aja sih, aman. Geri. Asalkan kita tadi ingat prinsip tadi, jadi saya sharing tadi tentang STOP gitu. Oh ya. Ular juga nggak takut garam, jadi jangan pernah. Nah, baru saya mau tanya itu. Itu apa namanya, buang-buang garam di shelter tenda kalian atau pipa kalian. Biasanya kan ketika kita bangun tenda kan gitu nih, di pinggir-pinggir tenda itu dibuat Kasih tenda garam. belum apa di jalur air gitu kan, dibuatin got gitu, setelah itu baru kita taburin garam. Mitosnya kan ular itu kan takut sama garam, ya. Nah tapi dari Widya Sarupa sendiri itu benar nggak sebenarnya? Nggak, itu nggak. Itu nggak benar. Nggak benar. Oke, jadi kenapa saya bilang Salah atau bagaimana nih? Modal nggak benar tuh? salah. Benar salah. Nah, karena gini, itu mungkin orang-orang dulu menganggap bahwa ular itu sama seperti belut. Karena ketika kita kasih garam, dia akan dehidrasi. Bukan perih ya, belut itu sebenarnya nggak keperihan kena garam, tapi dia dehidrasi. Dia menggeliat-geliat itu karena dia. Dan kalau ular sendiri? Kalau ular sendiri, nah ini bedanya nih. Nah, jadi kalau belut tadi dia dehidrasi, kemudian gelepar-gelepar karena garam itu mengikat air. Badannya dia kan penuh lendir. Ya, ya. Dia jadi butuh air untuk badannya tetap basah dan bisa bermobilisasi serta bernapas. Kemudian kalau ular, ular itu bersisik. Sisik ular itu bahkan lebih apa namanya, lebih tebal lah daripada kulit kita manusia lah. Sisik ular itu dia tidak seperti belut, jadi kita mau taburin garam ya nggak apa-apa, aman-aman aja, nanti bisa dicoba. Kalau ada ular masuk rumah mau dilemparin garam, paling dia cuma minggir karena kesakitan dipukulin gitu sebenarnya. Oh, gitu. Tapi kalau kalian taburin garam, ular tetap berhewan. Nanti bisa dicoba. Tapi di Widya Sarupa ini saya ingin tahu ada ini enggak? Ada ular. Ular ya? Ada ya. Ini kalau ini saya kebetulan ada spesimen dari Papua. Spesimen dari Papua. Dari Papua. Oh ya, ada yang lupa Bon. Kenapa? Ini kita disupport loh. Oh iya benar. Kita sambil gini ya. Ambil kiris tipis-tipis. Oke, iya. Ini sebelum saya gini saya akan kenalin dulu nih, Ocean 5 ini adalah varian rasa terbaru dari Uye. Nah, Uye ini adalah salah satu lokal spirit dari Bali yang kebetulan ada namanya Gustu Sik. Dia yang support untuk minuman ini. Kalau ada mau pesan nanti linknya ada di bawah ini. Dia ada varian-varian rasanya ya. Instagramnya nanti ada di bawah. Ada di bawah ini linknya. Nanti kalau mau berkemah atau apapun, wah ini teman terbaik untuk kita menemani malam. Asik melihat bintang-bintang. Nanti di ininya ada di linknya di Instagramnya, kalian bisa, dan mungkin dicoba dulu ya kayaknya. Ini ada satu yang udah dibuka. Jadi sambil homemade. Jadi tulisannya nih homemade buatan rumah. Kayak lagu Bon. Apa? Uye. Don't worry. Oke, ini saya coba dulu. Ini handal lah ya. Jadi Oke lanjut. nggak terlalu keras, soft, aman.
kita lanjut lah ya. Oke, terima kasih Uye. Ini ada Uye sih ya. Nah, ini bukan token dodol yang kayak di pasar malam. Bentar. Ini saya akan ambil dulu. Ini apa namanya, Bon? Ini nih. Yang Ini kecil. nah, nanti saya akan jelaskan. Oke, kita akan ambil dulu lah. Oke, kita akan salam kenal sama si Mono. Siapa? Mono. 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 Ini mono Ular apa pohon. ini? Nah, ini ular yang biasa ditemukan di hutan hujan Papua. Ini boa loh teman-teman. Boa. Boa. Boa itu kan kalau Besar. Ah ya besar kayak anaconda gitu. Anaconda termasuk boa juga. Ini boa. Nah, Tapi kenapa ini? Emang segini ukurannya atau emang bisa membesar lebih gede? kecil. Gak bisa besar. Berarti ular boa itu emang kecil. Oh gitu. Jadi gini, ular itu kan ada ular raksasa, ada ular kecil. Nah, boa ini kalau kita ketahui adalah ular yang gede kan, gede Iya. seperti di film-film. Tapi sebenarnya Indonesia juga punya boa loh, dan ukurannya kecil. Salah satu jenis boa terkecil di dunia. Ini boa ini. Ini ular pot. Nah ini biar teman-teman pegiat alam tahu, sahabat-sahabat Basecamp, kalau ular itu dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara mengikuti warna habitatnya. Mengikuti warna habitat. Iya, ini kan coklat mirip sama ranting-ranting pohon kan. Ranting pohon ya benar. Nah, alangkah baiknya ketika kita di alam bebas, kita lebih waspada atau lebih aware ketika kita mau mengambil sesuatu atau melintasi sesuatu. Misalkan kita mengambil dahan pohon ini, jangan sampai salah kita ambil antara dahan pohon dan kita nggak lihat ada ularnya. Bahkan ada yang berbisa warnanya seperti ini juga. Nah, untuk mono ini sendiri dia nggak berbisa. Jadi saya berani pegang seperti ini. Oke, nah ini kebanyakan seperti ular pohon, dia akan diem atau nongkrong di pohon ini. Nah kalau ini tongkat kelihatan ya, tapi kalau di pohon kira-kira bisa ngeliat nggak? Kalau pohonnya coklat sih Susah ya, apalagi malam hari. bukan tipe yang bisa nyensor ular masalah. Nah itu dia, makanya apalagi kita kan nggak pernah sadar nih kita ke alam bebas, asal-asal pegang pohon. Iya bener-bener pegang asal pegang pohon kita nggak tahu ada isi dalam pohon ternyata ada ularnya. Nah kalau saya saranin